Setiap bulan tubuh kita, khususnya para wanita, melewati sebuah siklus yang, ya jujur aja rumit banget. Tapi pertanyaannya seberapa jauh sih kita benar-benar paham soal ini? Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita coba bedah bareng-bareng mesin biologis yang super canggih ini, tapi dengan cara yang gampang dimengerti. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat anatominya dulu. Terus, kita kenalan sama orkestra hormon yang jadi dalangnya. Setelah itu, baru deh kita masuk ke inti acara. Siklus bulanannya, apa sih yang disebut normal? Dan yang paling penting, gimana cara kita baca sinyal-sinyal yang dikasih sama tubuh. Nah, ini dia pusat dari semua pembahasan kita. Bisa dibilang inilah mesin utamanya. Dari ovarium sampai rahim, sistem yang lagi Anda lihat inilah arsitek di balik semua siklus bulanan yang akan kita kupas tuntas. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Biar paham cara kerjanya, kita harus kenal dulu nih bagian-bagian pentingnya. Kita mulai dari tur anatomi singkat. Nah, kalau dilihat dari luar, kita punya apa yang disebut vulva. Ini tuh mencakup beberapa bagian ya. Ada struktur pelindung kayak labia mayora dan minora, terus ada juga klitoris yang jadi pusat sensitivitas. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian dalamnya. Di sini kita ketemu ovarium, tempat pabrik sel telur. Terus ada tuba falopi, ini semacam jalan tol buat sel telurnya. Lalu ada uterus atau rahim yang disiapin jadi rumah buat calon janin. Dan terakhir ada serviks yang jadi pintu gerbangnya. Keren ya, masing-masing punya peran yang spesifik banget. Oke, kalau tadi kita udah lihat panggung dan para pemainnya, sekarang kita kenalan sama sutradaranya. Ya, hormon-hormon inilah yang jadi pengatur utama, semacam pesan kimiawi yang ngasih perintah ke sana-sini. Mereka ini kayak orkestra yang bikin semuanya berjalan harmonis. Pemain kunci pertama namanya estrogen. Gampangnya, anggap aja dia ini arsitek atau tukang bangun. Tugas utamanya, setiap bulan dia mempersiapkan rumah, yaitu lapisan rahim atau endometrium, supaya jadi tebal dan penuh nutrisi. Pokoknya, siap banget buat menyambut tamu kalau ada kehamilan. Nah, kalau estrogen tadi tugasnya membangun, selanjutnya ada progesteron. Dia ini penjaganya. Jadi, setelah rumahnya selesai dibangun sama estrogen, progesteron datang buat mastiin semuanya tetap kokoh, stabil, dan nyaman. Dia yang menjaga kondisi lapisan rahim tetap prima, siap untuk proses implantasi. Tapi, ovarium itu nggak kerja sendirian loh. Mereka dapat perintah langsung dari markas besar, yaitu otak. Nah, perintahnya dikirim lewat dua hormon ini. Pertama, ada FSH. Dia ini kayak manajer yang tugasnya menyeleksi dan mematangkan beberapa kandidat sel telur di dalam folikel. Terus ada LH. Begitu LH ini melonjak drastis, itu kayak sinyal lampu hijau yang langsung memicu pelepasan satu sel telur yang paling matang. Tik, ovulasi terjadi. Lalu, siapa dong yang ngasih perintah ke FSH dan LH? Nah, di puncak komandonya ada GNRH. Dia ini jenderalnya yang ada di hipotalamus otak. Dialah konduktor utama yang ngasih aba-aba pertama ke seluruh orkestra hormon ini. Tanpa dia, pertunjukannya nggak bakal mulai. Oke, kita udah kenal semua pemainnya nih, dari organ sampai hormon-hormonnya. Sekarang gimana caranya mereka semua kerja bareng dalam satu pertunjukan besar? Yuk kita lihat panggung utamanya, siklus menstruasi bulanan. Coba deh perhatikan grafik ini. Kelihatannya rumit ya, tapi ini intinya. Ini adalah gambaran tarian bulanan yang terjadi di dalam tubuh. Lihat deh, gimana naiknya level hormon terus turun lagi. Itu langsung ngaruh ke apa yang terjadi di rahim dan ovarium. Semuanya nyambung, saling mempengaruhi dengan presisi yang luar biasa. Biar gampang, siklus ini bisa kita pecah jadi 4 fase atau 4 babak. Babak pertama, fase menstruasi. Ini pas lapisan rahim meluruh. Terus fase kedua, folikular, saat semuanya mulai dibangun lagi dari awal. Puncaknya ada di babak ketiga, ovulasi, yaitu saat sel telur dilepaskan. Dan babak terakhir, fase luteal, ini adalah masa penantian. Kalau nggak ada pembuahan, sistem bakal reset dan siklusnya muter lagi dari awal. Oke, teorinya udah dapet. Mungkin ada yang bertanya, terus pentingnya buat saya apa? Nah, ini dia. Memahami semua proses tadi, itu penting banget buat kita bisa tahu apa sih yang normal buat tubuh kita sendiri. Karena ini pertanyaan yang paling sering muncul kan, siklus saya normal nggak ya? Entah itu soal panjang siklusnya, banyaknya darah, atau keteraturannya. Nah, yuk kita lihat apa sih definisi normal menurut medis? Dan jawabannya, ternyata normal itu bukan satu angka pasti. Justru, normal itu sebuah rentang yang cukup lebar.
Siklus bisa datang setiap 24-38 hari. Pendarahannya sendiri bisa berlangsung 4-8 hari. Bahkan variasi dari satu siklus ke siklus berikutnya pun juga wajar. Jadi, kuncinya adalah jangan bandingkan sama orang lain, tapi kenali pola normal untuk tubuh Anda sendiri. Nah, karena kita udah tahu pentingnya mengenali pola sendiri, maka kalau ada perubahan signifikan dari pola normal Anda, jangan diabaikan. Anggap aja itu sebagai pesan, sebagai sinyal dari tubuh yang lagi coba ngomong sesuatu ke kita. Sinyal-sinyal ini bentuknya bisa macam-macam. Bisa jadi volume darahnya tiba-tiba jadi banyak banget atau sedikit banget. Bisa juga siklusnya jadi sering banget atau malah jarang banget. Atau mungkin ada pendarahan di luar jadwal sampai rasa nyeri yang nggak biasa. Itu semua termasuk sinyal. Kita ambil contoh yang paling umumnya soal volume. Ada yang namanya hipermenorea. Ini kalau perdarahannya jauh lebih banyak dari biasanya atau lebih lama dari 8 hari. Kebalikannya, ada hipomenorea. Kalau pendarahannya justru jauh lebih sedikit. Nah, dua-duanya ini adalah tanda-tanda umum kalau mungkin ada sesuatu yang perlu dicek lebih lanjut ya. Nah, ini poin yang paling penting. Ini seharusnya mengubah cara kita melihat menstruasi. Ini bukan cuma gangguan bulanan, anggaplah ini sebagai laporan kesehatan bulanan dari tubuh Anda. Siklus menstruasi itu adalah tanda vital, sama pentingnya kayak tekanan darah atau detak jantung. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Tubuh Anda itu ngasih laporan kesehatan gratis tiap bulan. Pertanyaannya, apakah kita mendengarkannya? Karena memahaminya adalah langkah pertama buat benar-benar memegang kendali atas kesehatan kita sendiri.